kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Happy Sunday semua. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai paradigma kekudusan bagi generasi yang menyelesaikan amanat agung. Menjaga kekudusan kadang-kadang dianggap sebagai hal yang kuno, bahkan membebani. Benarkah demikian? Apa arti kekudusan yang sesungguhnya? Kekudusan adalah karakter dari Allah yang paling menonjol yang memiliki makna keterpisahan. Salah satu contoh ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh di dalam dosa. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kudus harus terpisah dari manusia yang tidak kudus, dan juga terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah itu sendiri. Akan tetapi kekudusan Tuhan bukanlah hanya kekudusan yang memisahkan dan menghakimi segala yang tidak kudus, melainkan juga menjangkau manusia yang berdosa dan memberikan pengudusan bagi mereka. Maka dengan itu ada 3 paradigma kekudusan. Yang pertama, kekudusan itu indah dan didambakan. Kita dapat melihat bahwa seluruh ciptaannya sungguh sangat baik, dan kata baik juga mencangkup segala pengertian seperti keindahan dan kedambaan. Dalam Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kata berhiaskan kekudusan menunjukkan bahwa kekudusan adalah hal yang mulia dan indah di hadapan Allah. Kita sebagai manusia baru di dalam Kristus sudah seharusnya memandang semua hal yang berasal dari Tuhan adalah hal-hal yang kudus, hal yang baik, indah, menyenangkan, dan didambakan. Pola pikir bahwa hal-hal yang tidak kudus membawa kenikmatan seharusnya kita tanggalkan. Sebagai insan Pentakosta yang hidup bergantung kepada Roh Kudus setiap saat, sudah selayaknya kita mengalami kemenangan dari kedagingan. Yang kedua, kekudusan itu menular dan menyebar. Paradigma yang baru tentang kekudusan juga dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Dalam pelayanannya, Yesus sering digambarkan berada bersama dengan orang-orang yang najis menurut Taurat. Dalam Lukas 5 ayat 12-14 dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang yang penuh kusta.
Orang tersebut meminta kepada Yesus untuk menahirkannya, yang kemudian diresponi oleh Yesus dengan menjamahnya dan berkata, "Jadilah engkau tahir." Dan Alkitab mencatat bahwa orang tersebut menjadi tahir. Ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta yang najis menurut Taurat, Yesus tidaklah menjadi najis. Namun sebaliknya, kekudusan Yesus terimpartasi kepada orang yang sakit kusta itu dan mentahirkannya. Hal ini selayaknya memberikan paradigma baru dalam kita memandang kekudusan, yaitu kekudusan itu menular dan menyebar. Yang ketiga, kekudusan menjangkau banyak orang. Dengan pengurapan Roh Kudus, maka sudah seharusnya kita menjangkau orang lain dan menularkan kekudusan tersebut. Kekudusan bukan lagi hanya sekedar yang penting saya sendiri yang kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2, pertama-tama Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Setelah itu mulai dari ayat 3 dan seterusnya, Tuhan memberikan serangkaian perintah kepada umat Israel untuk melakukan perintah seperti menghormati ayah dan ibu ataupun bertindak jujur. Hal-hal yang diminta Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan berdampak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak secara horizontal, yaitu kekudusan menjangkau banyak orang. Terkait hal ini, gereja kita yang ada di Bandung memiliki kisah yang unik dalam perjalanan sejarahnya. Pada waktu itu tahun 1992, tidak ada lagi gedung pertemuan umum yang bersedia untuk menyewakan tempatnya secara permanen. Namun tiba-tiba ada satu tempat yang bersedia menyewakan tempatnya untuk ibadah dan dikontrak untuk waktu yang cukup lama. Tempat tersebut adalah Gedung Paramount yang adalah sebuah nightclub. Pada saat itu gembala sidang kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit. Beliau pun teringat bahwa pada waktu sebelumnya dalam KKR di Batam, hal serupa juga terjadi. Pada waktu itu tidak ada tempat untuk melaksanakan KKR kecuali sebuah tempat karaoke. Akhirnya KKR tetap dilaksanakan di tempat karaoke tersebut disertai lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau apapun juga. Pada akhirnya gembala sidang kita menyetujui penggunaan Gedung Paramount untuk menjadi tempat ibadah minggu. Meskipun tempatnya aneh menurut manusia, tetapi hadirat Tuhan memenuhi tiap ruangan ibadah dan lawatannya pun terjadi setiap minggu. Banyak orang bertobat dan jiwa-jiwa bertambah hari demi hari. Wow! Kesimpulannya, Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan guna menyelesaikan amanat agung. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, "Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya." Mari kita terus mengerjakan dan menjalani kehidupan kita, bergerak dan menularkan kekudusan kemanapun kita pergi untuk menuai banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom Bapak Ibu semua. Selamat datang di GB House of Favor. Yang bersuka cita sama-sama katakan amin. Wow. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa.
berkuasa selamanya. Kau kekuatan kami Tuhan. Panggil nama Yesus. Yesus, kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Tepuk tangan sama-sama. Biar sukacita Tuhan mengalir di hidup kami. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Angkat ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Tuhan, kami mau beri segala pengagungan buat Engkau, Yesus. Mari sama-sama kita katakan, ku bersyukur padamu Tuhan, atas kasih-Mu ku bermazmur. Bagi namamu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit,
kekuasaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari sama-sama katakan, ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Katakan sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan
beri segala hormat, kami beri segala pengagungan bagi Engkau Tuhan. Oh, sebab Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Kau layak disembah, Kau layak ditinggikan Tuhan. Oh yes Jesus. Saat ini kami mau buka hati kami Tuhan. Kami mau duduk diam Tuhan. Kami mau menjadi murid untuk kami boleh mendengarkan setiap isi hati-Mu Tuhan. Berbicaralah hari ini Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan untuk kami boleh menangkap setiap isi hati-Mu Tuhan. Dan kami boleh melakukannya dengan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Saat ini juga Tuhan kami berdoa berkati untuk hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pengurapan yang daripada Tuhan mengalir melalui hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami siap untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabarnya? Saya berdoa biar penyertaan Allah, berkat Allah terus berlimpah-limpah dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya tahu memang keadaan saat ini tidak semakin baik, tapi percayalah bahwa Tuhan selalu setia terhadap kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kita pernah mendengar ada sebuah ungkapan kalimat, mulutmu adalah harimaumu. Kita tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalimat ini selalu cenderung kepada hal negatif, selalu cenderung kepada hal yang tidak membangkitkan iman, tidak membangkitkan kehidupannya. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, Bapak Ibu Saudara, kita diciptakan serupa dan segambar dengan firman-Nya. Maka dari itu kita percaya bahwa kita adalah anak-anak Allah yang ingin Tuhan pakai menjadi alatnya yang luar biasa di akhir zaman ini. Haleluya Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali kita mendengar bahwa banyak orang-orang yang hari-hari ini mulai tidak bersemangat bergairah kepada Tuhan. Tetapi saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang harus kita percaya bahwa iman terhadap perkataan itu mempunyai kuasa. Karena kita sudah diberikan kuasa oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat di dalam kitab Matius pasal 12 ayat 36 sampai 37 mengatakan, setiap kata-kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa kita harus bertanggung jawab terhadap perkataan kita. Kita harus bertanggung jawab atas setiap sikap, kehidupan dan karakter kita kelak nanti. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mengajak biarlah hidup kita selalu indah di hadapan Tuhan, selalu kudus di hadapan Tuhan, selalu membangun mesbah keintiman di hadapan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tema khotbah saya pada hari ini adalah iman terhadap perkataan. Haleluya. Kita harus percaya bahwa iman terhadap perkataan mempunyai kuasa yang membangkitkan gairah passion kita kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, perlu kita ketahui yang saya catat di sini, iman dalam bahasa Ibrani yaitu emun yang berarti kesetiaan, dan dalam bahasa Yunani iman berasal dari kata pistis yang berarti kepercayaan dan keyakinan, dan kata pisteo atau kata kerja yang artinya percaya, meyakini dan mengimani. Haleluya Bapak Ibu Saudara, begitu luar biasa arti dari iman ini. Kita harus mengimani dan percaya bahwa iman itu memiliki kuasa. Namun Bapak Ibu Saudara juga kita harus mengetahui bahwa di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 mengatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Secara jelas Bapak Ibu Saudara, ayat ini menjelaskan tentang sebuah keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan. Karena Tuhan menginginkan kita hari-hari percaya sekalipun keadaan di luar sana tidak semakin baik, tapi kita harus percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita dan selalu hadir di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ada satu kalimat yang saya kutip
Dikatakan begini Bapak Ibu Saudara, banyak umat Tuhan yang selalu berbicara kepada Tuhan tentang masalahnya, tetapi tidak pernah berbicara kepada masalahnya tentang perkataan-perkataan Tuhannya. Bapak Ibu Saudara, kita temukan banyak orang yang seringkali berbicara kepada Tuhan tentang masalah-masalahnya, tetapi banyak orang yang sedikit sekali berbicara kepada masalahnya tentang perkataan-perkataan Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak kita untuk selalu memperkatakan hal yang baik, memperkatakan iman, menumbuhkan iman kita, memperkatakan firman Allah, yang dimana firman itu punya kuasa saat kita dalam masalah, saat kita dalam tekanan, saat kita dalam sebuah hal yang tidak kita merasa sanggup untuk melewatinya. Kita percaya bahwa perkataan kita memiliki kuasa. Haleluya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan, mari kita masuk ke dalam poinnya, agar kita belajar sama-sama tentang firman Tuhan melalui iman terhadap perkataan. Poin yang pertama adalah, yang saya ambil di sini adalah, yaitu memahami kuasa perkataan. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita melihat dalam kitab Amsal pasal 18 ayat 21 mengatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Bapak Ibu Saudara, perkataan kita ini sangat berkuasa. Jadi oleh sebab itu, mari kita gunakan hari-hari ini lidah kita, perkataan kita, setiap ucapan yang keluar dari hidup kita, dari mulut kita, dari bibir kita ini, mengandung kuasa yang luar biasa. Maka dari itu, perkatakan hal-hal yang positif. Bahkan Bapak Gembala Sidang kita mengatakan, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nutur Harjo mengatakan, kita harus perkatakan sehari ini Mazmur 91. Kita harus meyakini bahwa firman Allah itu berkuasa dan menghidupkan hidup kita, iman kita kepada Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jika perkataan dapat mengubah kekekalannya, maka terlebih lagi bagi keyakinannya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita melihat di dalam kitab Roma, mari kita buka Bapak Ibu Saudara kitab Roma 10 ayat 9 sampai 10. Dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan kita dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, perkataan itu dapat mengubah kekekalannya. Maka terlebih lagi apa? Keyakinannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam kitab Roma dikatakan bahwa kalau kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati kita bahwa Allah telah membangkitkan kita dari antara orang mati, maka kita akan diselamatkan. Bukannya kita harus percaya Bapak Ibu Saudara bahwa firman Tuhan itu sangat berkuasa dan sangat mempunyai sebuah kekuatan power yang bisa membangkitkan gairah kita hari-hari ini, di masa sukar ini, di masa yang mungkin kita merasa lemah, kita nggak kuat, tapi kita percaya bahwa Tuhan itu hidup terhadap hidup kita dan hidup di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, perkataan apa yang bisa mengubahkan hidup kita? Yaitu apa Bapak Ibu? Ketika kita berani memperkatakan hal-hal yang positif, terutama hal-hal yang membangkitkan iman kita, yang menumbuhkan pikiran kita, roh kita, tubuh jiwa roh kita. Yaitu adalah apa? Pikiran kita akan diubahkan, perkataan kita akan diubahkan, perasaan kita akan diubahkan, karakter kita akan diubahkan. Karena apa? Kita terus memperkatakan firman Allah, kita terus merenungkan kebenaran firman-Nya, bukan hanya sekedar membaca, tapi diperkatakan. Ketika kita memperkatakan itu Bapak Ibu Saudara, ada sebuah power, ada sebuah kuasa yang mengalir. Karena Tuhan berkata bahwa di dalam mulut kita ini punya kuasa. Oleh sebab itu, kita harus memiliki iman terhadap perkataan kita. Haleluya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, poin yang kedua, saya mengutip poin yang kedua tentang iman terhadap perkataan itu adalah perkatakan hanya firman Allah. Haleluya Bapak Ibu Saudara, perkatakan hanya firman Allah. Hari-hari ini saya mengingatkan kembali, kita harus memperkatakan firman-firman Allah. Bukan hal-hal yang tidak penting, bukan hal-hal yang hanya menyenangkan daging kita, tetapi kita harus memberikan sebuah makanan terhadap roh kita, yaitu apa? Firman Allah yang hidup. Firman Allah yang hidup, yaitu apa Bapak Ibu Saudara? Dilakukan, diperkatakan, sehingga firman itu boleh menjadi sebuah
kekuatan, kuasa, power yang boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat di dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26 mengatakan begini, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana caranya agar kita sanggup memperkatakan firman Allah, agar kita bisa mengingat bagaimana firman itu bisa terucap dalam diri kita dan menjadi sebuah gaya hidup? Caranya adalah apa, Bapak Ibu Saudara? Tuhan berkata bahwa kita memiliki Roh Kudus dalam hidup kita. Dialah penghibur, dialah pengingat dalam kehidupan kita, agar kita selalu mengeluarkan kalimat-kalimat, perkataan-perkataan yang positif, yaitu perkataan-perkataan firman Allah, yang dimana Tuhan menginginkan kita hari-hari banyak duduk diam di hadiratnya, menyembah Dia, memperkatakan firman Tuhan, dan merenungkan kebaikan-kebaikan Allah. Sekalipun saat ini Bapak Ibu Saudara sedang mengalami tekanan, sedang mengalami masalah, sedang mengalami permasalahan ekonomi yang mungkin tidak kunjung selesai, tapi saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari ini yuk kita sama-sama mari mendekat kepada Tuhan, perkatakan firman Allah, bangun mesbah, bangun keintiman dengan Tuhan lebih lagi, membaca firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apa saja yang bisa kita minta kepada Tuhan saat kita memperkatakan firman Tuhan? Yang saya kutip Bapak Ibu Saudara, yang saya dapatkan itu adalah apa? Jadi orang benar. Apakah hari-hari ini kita banyak sekali melihat kita hidup menjadi orang yang benar? Tentu saya percaya di dalam lubuk hati kita merasa kita masih hidup orang yang masih kurang dalam kebenaran. Kita adalah orang yang mungkin saya percaya ada di luar sana, dan mungkin itu diri kita sendiri tidak merasa menjadi orang yang benar. Tapi kita dibenarkan karena kasih karunia Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, mintalah kepada Tuhan jadi orang yang benar. Dan yang berikutnya adalah berkata kebenaran. Perkatakan kebenaran firman Tuhan. Perkatakan firman Allah. Perkatakan, sekali lagi saya mengingatkan, terus perkatakan. Karena firman Tuhan itu berkuasa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, berpikir kebenaran. Melihat dengan benar. Ketika kita memperkatakan firman Tuhan, Tuhan akan bukakan mata rohani kita. Tuhan akan membukakan pikiran kita bahwa kita melihat sebuah hal yang benar, yang menurut Tuhan itu baik, tapi menurut kita itu baik, tapi menurut Tuhan itu tidak. Maka dari itu, ketika kita mengatakan firman Tuhan, kita perkatakan firman Allah, Tuhan akan membukakan mata kita dan membuat kita melihat sebuah jawaban dari setiap masalah kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya punya kesaksian singkat. Minggu lalu saya datang ke kunjungan kepada sebuah orang tua murid dari murid saya yang saya ajar. Karena saya sebagai seorang guru, saya mengajar di salah satu sekolah SMP. Ketika saya datang berkunjung, saya melihat bagaimana keadaan keluarga ini sangat memprihatinkan. Saya melihat papanya di PHK, orang tuanya di PHK dan tidak memiliki kerja kembali, sehingga anak ini bingung dan keluarga ini juga putus asa. Tetapi saat saya datang ke sana dengan rekan-rekan sekerja saya datang Bapak Ibu Saudara, kita berkunjung, kita melihat bagaimana keadaan setiap orang tua murid yang bersekolah di sekolah di mana saya mengajar. Di situ saya digerakkan Roh Kudus untuk, saya ingat pesan Pak Niko, bagaimana beliau mengatakan kita harus memperkatakan firman Tuhan, yaitu Mazmur 91. Di situ saya katakan kepada Bapak dan Ibu, saya tanyakan, apakah Bapak dan Ibu di rumah selalu membangun mesbah dengan anak-anak? Apakah hari ini Bapak Ibu selalu dekat dengan Tuhan? Mereka menjawab, tidak. Di saat itulah Roh Kudus mengatakan, suruhlah mereka untuk memperkatakan Mazmur 91. Dan percayalah, Tuhan akan memberkatinya. Di situ Bapak Ibu Saudara, saya katakan, saya ungkapkan apa yang digerakkan Roh Kudus, yaitu Bapak Ibu, mari bangun mesbah, perkatakan Mazmur 91, berdoa sama Tuhan, biar Tuhan akan kirimkan pekerjaan yang terbaik. Ketika Bapak Ibu mencari Tuhan Yesus dan membangun mesbah keluarga, percayalah, ketika Bapak Ibu mendahulukan Tuhan, Tuhan akan memberkati. Dan Bapak Ibu tahu, kemarin saya mendapatkan kabar, ternyata papanya dari orang tua dari murid saya, yang papanya kemarin di PHK, ternyata Tuhan sudah memberikan pekerjaan. Itu menjadi apa Bapak Ibu? Supir busway. Sekalipun
hanya supir busway. Tapi kita tahu supir busway di DKI Jakarta ini sangat luar biasa. Tapi kita percaya Bapak Ibu Saudara, itulah cara Tuhan. Tuhan itu ajaib. Tuhan selalu menolong Bapak Ibu Saudara. Tuhan selalu menolong tepat pada waktunya asal kita memperkatakan firman Tuhan dan selalu mengutamakan Dia. Dan kita melihat bahwa mujizat Tuhan masih ada. Haleluya. Poin yang ketiga Bapak Ibu Saudara, bagaimana agar iman kita bertumbuh terhadap perkataan kita, yaitu adalah Tuhan ingin kita memakai kuasa perkataan dengan proaktif. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, marilah tanyakan ke dalam diri hidup kita. Apakah hari-hari ini kita menggunakan firman Allah dengan proaktif? Apakah hari-hari ini kita memperkatakan firman Tuhan dengan secara semangat, dengan luar biasa? Atau hanya sebagai orang yang suam-suam kuku, yang setengah-setengah, yang abu-abu? Namun Tuhan mengatakan bahwa kita harus memperkatakan firman Tuhan secara proaktif, secara aktif, secara luar biasa, secara semangat, yang penuh dengan passion dan gairah. Karena Tuhan ingin melihat kita hari-hari ini. Apakah kita semakin menjauh dengan Tuhan, atau kita semakin mendekat dengan Tuhan, melihat kondisi saat ini yang terjadi di sekeliling kita, bahkan di seluruh dunia. Kita terus berdoa Bapak Ibu Saudara untuk Indonesia dan Jakarta. Biarlah mujizat Tuhan masih ada dan dinyatakan di Indonesia, yaitu khususnya ibu kota Jakarta. Haleluya. Bapak Ibu yang Saudara dikasih dalam Tuhan, tadi kita melihat bahwa Tuhan ingin kita memakai kuasa perkataan dengan proaktif. Kalau kita melihat di dalam kitab Matius 17 ayat 20 tentang iman sebesar biji sesawi, di situ dikatakan Bapak Ibu Saudara bahwa kalau kita mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kita dapat memindahkan gunung. Bapak Ibu, Tuhan menginginkan kita, sekalipun iman kita saat ini hanya sebesar biji sesawi, jangan berkecil hati. Tuhan memperhitungkannya. Karena apa? Karena tadi saya katakan, kita mempunyai kepercayaan, kita mempunyai keyakinan kepada Tuhan, bahwa Tuhan melihat keyakinan kita, bahwa Tuhan memperhitungkan setiap apa yang kita lakukan, asalkan kita melakukan dengan segenap hati dan sungguh-sungguh untuk Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jika kita melihat di dalam kitab Yeremia pasal yang pertama ayat yang ke-9 sampai yang ke-10, mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka kitab Yeremia pasal yang pertama. Kitab Yeremia pasal yang pertama ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Demikian firman Tuhan mengatakan, lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, begitu luar biasa bukan firman Tuhan berkata bahwa kita diberikan apa? Bahwa kita diberikan kuasa, bahkan Tuhan mengangkat kita untuk berkuasa atas bangsa-bangsa, untuk atas kerajaan-kerajaan, bahkan dapat membangun dan menanam. Bapak Ibu Saudara, Tuhan menginginkan kita hari-hari ini percaya kepadanya. Karena apa? Uluran tangan Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Dia selalu ada dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dia selalu ada dan hadir di dalam hidup dan hati kita. Tapi kita seringkali tidak menyadari. Karena apa? Kita selalu terkontaminasi ke hal yang negatif. Kita selalu lebih melihat masalah kita dibandingkan Tuhan yang menjadi sumber jawaban dan kekuatan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai ayat penutupnya, mari kita buka. Sebagai penutupnya adalah kita buka kitab Amsal 18 ayat yang ke-20. Mari kita buka Bapak Ibu Saudara Amsal 18 sebagai ayat penutup kita pada hari ini. Amsal 18 ayat yang ke-20. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Beginilah firman Tuhan. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya mengutip sebuah kalimat ketika saya membaca ayat ini. Dikatakan begini, kenyang itu proses, puas itu kelegaan menemukan jalan keluar. Jadi puas itu Bapak Ibu adalah sebuah kelegaan menemukan jalan keluar. Tetapi kenyang itu adalah proses. Ketika kita merasa itu proses, tetapi puas itu menuju ke jalan keluar. Di mana Tuhan menginginkan kita hari-hari ini bahwa ketika kita menggunakan mulut kita terhadap perkataan, yaitu firman Allah, percayalah dan yakinilah Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan sanggup menjawab dan sanggup menjawab setiap pergumulan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan apa yang dirasakan Bapak Ibu Saudara hari-hari ini, pergumulan yang Bapak Ibu Saudara alami, Tuhan mendengar dan Tuhan melihat. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk hari-hari ini lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Untuk lebih lagi membangun keintiman dengan Tuhan, dengan keluarga, dengan anak-anak. Agar biarlah berkat Tuhan terus berlimpah-limpah dan dicurahkan atas kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita dan boleh menjadi kekuatan bagi kita hari-hari ini. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan, Engkau begitu ajaib dan begitu baik dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun masalah hari-hari ini semakin tidak karuan, sekalipun masalah di luar sana semakin buruk, tapi kami percaya kami adalah anak-anak ciptaan-Mu, di mana firman Tuhan berkata bahwa kami diciptakan oleh firman-Mu, serupa dan segambar dengan Engkau. Bahkan Engkau memberikan kami kuasa untuk menguasai segala ciptaan yang Tuhan boleh ciptakan di bumi ini dengan sebaik mungkin. Tapi kami percaya bahwa Tuhan tidak sekali-sekali meninggalkan kita, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan yang berdoa bahwa biarlah Tuhan, kuasa Tuhan boleh berlimpah atas kehidupan kami. Bahkan buat Bapak Ibu Saudara sekalian menyaksikan ibadah online pada hari ini. Tuhan, hamba berdoa, biarlah Tuhan Kau memberkati setiap pergumulan dari Bapak Ibu Saudara. Biarlah Kau memberkati setiap pergumulan dari setiap jemaat-jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah online ini. Tuhan, Engkau melihat setiap hati mereka, setiap apa yang mereka alami, setiap pergumulan yang mereka alami. Tuhan yang menjawab, Tuhan yang mendengarkan setiap jeritan dari setiap permasalahan mereka. Tuhan Yesus, saat mereka mencari wajah-Mu, saat mereka mencari Engkau lebih lagi, aku percaya Tuhan pasti menjawab doa-doa umat-umat-Mu yang percaya kepada Tuhan. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur buat waktu yang indah ini. Biarlah Tuhan penyertaan-Mu senantiasa melingkupi dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan kekuatan Allah, penyertaan Tuhan selalu senantiasa hadir dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga kami, dalam keluarga kami, dan terutama bagi bangsa Indonesia dan kota Jakarta. Tuhan, biarlah Tuhan Engkau boleh melihat keadaan Indonesia dan kota Jakarta ini. Tuhan, Engkau pulihkan bangsa kami, pulihkan negara kami, pulihkan kota Jakarta Tuhan. Biarlah Tuhan, kami berdoa Tuhan, biarlah COVID-19 ini boleh cepat selesai Tuhan. Dan kami percaya mujizat masih ada hari-hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah engkau terima berkat dari Allah Bapa mulai hari ini kekal sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat Tuhan dan percaya, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.